Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Soukarem, dalam seri Pendalaman Iman Katolik, PIKA. Kita melanjutkan pendalaman kita mengenai Santa Maria Magdalena. Hari ini kita akan melihat awal pertobatan Santa Maria Magdalena. Sebelum kita memulai membahasnya, seperti yang biasa kita lakukan, kita memulai dengan doa malaikat Tuhan. Karena ini masa Paskah, doa malaikat Tuhan kita ganti dengan doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, kemarin kita sudah melihat keluarga Lazarus, masa kecil Santa Maria Magdalena, yang dalam penglihatan Beata Anna Catherine Emmerich, Maria Magdalena ini adalah anak bungsu dari keluarga Serah. Nah, Serah memiliki 15 anak, 9 bertahan hidup. Tapi yang dikenal pada zaman Yesus ada 4. Lazarus, Marta, Maria si pendiam, dan Magdalena, atau kita kenal Maria Magdalena. Maria Magdalena kecil sudah menunjukkan kecantikan yang luar biasa, cantik melebihi kakak-kakaknya, dan dia terobsesi dengan ini. Apalagi kemudian ketika orang tuanya meninggal ketika dia baru berusia 7 tahun, ada kekosongan di dalam hatinya yang harus diisi. Karena sejak kecil dia terbiasa dimanja dengan hal-hal yang mewah, yang bagus, yang indah, yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan indera. Itu sudah biasa dia lakukan. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia mencari sesuatu. Ada kekosongan, ada keinginan yang terus ingin dicari. Maka ketika dia suka pamer, bahkan juga pamer kecantikan, pamer apa, itu ya dalam upaya mencari itu, mencari sesuatu yang kosong, yang tidak dia temukan. Yang kedua, oleh masyarakat, Magdalena ini dikenal sebagai ya perempuan yang tidak baik. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang saleh, Magdalena ini bukanlah orang yang taat hukum, tertib beribadah, dan seterusnya. Dia pergaulannya dengan kalangan atas belaka. Dia bersahabat dengan orang-orang dari istana. Nah, seperti yang kita kemarin sudah lihat, salah satu sahabatnya itu adalah istri dari bendaharanya Herodes. Lalu dia juga berteman dengan perempuan yang di kemudian hari kita mengenal sebagai Veronica. Itu adalah perempuan di dalam lingkar pertemanannya. Dia berteman dengan siapa? Ya dengan orang-orang kaya dari kalangan atas. Dan hidupnya dipenuhi banyak pesta, banyak kegembiraan. Bukan pergi ke kuil, ke sinagoga untuk beribadah. Maka orang-orang menjuluki dia sebagai pendosa. Dikenal umum sebagai pendosa.
banyak orang mencibir, membicarakan di belakang, dan hal yang juga biasanya kita lakukan. Kalau kita melihat orang lain, kita tidak mengerti persoalannya, apa yang terjadi, kita biasanya sudah mengambil keputusan, oh orang itu memang begitu, orang itu memang buruk, orang itu memang... Sebelum kita mengenal apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang menjadi pergulatan batinnya, apa yang dia lakukan, biasanya kita hanya mengadili berdasar apa yang kita lihat saja, tanpa memahami apa yang terjadi. Dan inilah yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia dicap sebagai pendosa. Hari ini kita akan melihat kapan awal pertobatan dari Maria Magdalena. Kakak-kakaknya tentu ingin, seperti juga kita semua ingin kan, kalau ada saudara kita atau teman kita yang hidupnya yang seperti saya gambarkan tadi, kita ingin menarik dia agar hijrah gitu, agar kembali ke jalan yang benar. Nah, pada waktu itu Yesus itu sudah terkenal. Dia sudah berkhotbah di mana-mana, dan dia menarik banyak orang. Karena kehadirannya, karismanya, kata-katanya, juga mukjizat-mukjizatnya itu benar-benar membuat orang terpesona. Dalam Injil kita kerap melihat orang mengatakan, orang ini sungguh berkuasa. Kata-katanya memiliki kuasa, tidak seperti guru-guru Farisi dan Saduki dan yang lain-lain, ahli kitab. Orang ini kata-katanya sungguh memiliki kuasa. Memang kehadiran Yesus, pengajarannya itu menarik banyak orang. Suatu saat Lazarus, Marta, dan teman-teman yang lain ingin mengajak Magdalena, ingin memperkenalkan kepada Yesus. Pertama ingin mengajak dia untuk mendengarkan, ini loh ada guru baru, ajarannya luar biasa. Lalu mereka datang ke sebuah kota yang mereka dengar Yesus di sana. Tapi rupanya Yesus itu nggak lama di kota. Karena bagi Yesus yang utama itu adalah banyak kota, banyak tempat itu juga mendapat pengajaran mengenai Injil, pemberitaan kabar baik. Dalam Injil Yesus kan mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain, karena mereka pun harus mendengarkan kabar gembira. Itu ketika para murid mengatakan, oh di luar ada banyak orang menunggu engkau. Yesus mengejak mereka pergi, pindah ke tempat lain. Itu yang dialami oleh Lazarus, Marta, dan Magdalena. Ketika mereka sampai di sinagoga itu, Yesus sudah pergi, nggak ketemu. Akhirnya Magdalena ya tidak tersentuh apa-apa. Ya, dia kembali ke kastilnya dan dia merasa, apa ini? Dan dia masih hidup seperti biasanya. Sampai suatu hari dia melihat. Jadi ingat kan kemarin saya menceritakan Magdalena itu suka pamer. Jadi pamernya itu dia mengenakan pakaian mewahnya, kecantikannya, lalu dia berdiri atau duduk di serambi atau di jendela yang bisa dilihat orang dari jalan. Nah, saat itu dia juga di sana dan dia melihat ada rombongan, ada seorang laki-laki diikuti banyak orang. Matanya tertuju kepada laki-laki itu. Dan saat itulah dia melihat ada sesuatu. Pria ini memiliki daya tarik yang dia tidak bisa menjelaskannya. Ada sesuatu dalam diri orang ini. Lalu larilah Maria Magdalena mengejar rombongan itu. Dia ingin ada di dekatnya, mendengar apa yang disampaikannya. Ketika dia lari keluar, banyak orang di sekitar Yesus itu adalah orang-orang sakit, orang berdosa, karena orang sakit ingin disembuhkan dan banyak hal. Lalu orang yang mengenal Magdalena ini berkomentar, yang
biasanya gosip berbicara di belakang itu komentar, oh cocok. Orang ini harus berada di situ karena dia juga pendosa seperti yang lain. Dia sakit juga seperti yang lain. Itu kata orang-orang. Tapi Magdalena tidak peduli. Dia melihat sesuatu. Dia merasakan sesuatu yang selama ini dia cari. Di dalam diri laki-laki inilah, guru muda inilah, apa yang selama ini dia cari berada. Dan dia mulai dekat, mulai mengikuti. Nah, itulah awal pertobatan Maria Magdalena. Perjumpaan dengan Yesus, lalu kemudian nanti akan kita lihat, atau kemarin kita sudah melihat dalam teks kitab sucinya, ketika dia datang membasuh Yesus. Dan Yesus mengatakan, dosanya yang banyak telah diampuni. Saudari dan saudara terkasih, sahabat-sahabat saya yang dikasih Tuhan, hari ini cukup sampai di sini. Kita bisa melihat sendiri awal pertobatan kita, awal perjumpaan kita dengan Yesus, apakah mengubah hidup kita atau tidak. Kita masih akan melihat besok bagaimana kelanjutan Maria Magdalena setelah perjumpaannya dengan Yesus itu. Hari ini kita tutup dengan doa seperti biasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.